Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan 6 peristiwa penting dari kehidupan atau sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan peristiwa pertama dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang kedua, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum anisyirk wa ya'muruhum bidhiddihi wa huwa tauhid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdiri tegak untuk memberikan peringatan kepada mereka tentang kesyirikan dan memerintahkan kepada mereka kaumnya, kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lawan kata daripada kesyirikan, yaitu tauhid. Lam yakrahu dzalika wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bid-dukhuli fih. Mereka tidak membencinya, mereka menganggap baik, dan mereka atau diri mereka berbicara untuk masuk padanya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka dengan tauhid, melarang mereka dari kesyirikan secara umum dan tidak menjelaskan kepada mereka secara terperinci, mereka menganggap itu baik, bahwasanya ketika Nabi SAW tidak menjelaskan secara terperinci, hanya sekedar mengatakan bahwasanya syirik itu adalah jelek, tauhid itu adalah baik, mereka tidak membencinya, mereka menganggap hal itu adalah baik. Jadi ketika mengingatkan kepada mereka tentang syirik secara umum, tatkala memerintahkan kepada mereka tentang tauhid secara umum, jadi mereka menganggap hal itu baik, dan mereka mengatakan kami tidak melakukan kesyirikan, kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara para wali dan orang-orang soleh. Kami tidak menyekutukan kepada Allah. Ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tawasul kepada Allah melalui orang-orang soleh. Nah, ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim fahina idin syammaru lahu wa li ashabihi ansaqil adawah. Sampai bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara terperinci dengan mencela agama mereka, membodohkan ulama-ulama mereka, maka pada waktu itu mereka menyingsingkan lengannya untuk memusuhi kepada Nabi dan kepada para sahabatnya. Ketika dikatakan kepada mereka, ini adalah kuburan-kuburan yang kamu sembah, kamu bernadar kepada kuburan, kamu menyembelih kepada kuburan, amalan kamu ini adalah syirik. Nah, di saat itu mereka marah, emosi. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dari menyembah Lata, Uzza, Manat, dan berhala,
dan berkata kepada mereka itu tidak ada manfaatnya sedikit pun, kalian itu tidak ada apa-apanya gitu. Dan mereka ya yang mengajak kepada kalian untuk beribadah, mereka itu adalah ulama-ulama sesat. Nah, ketika itu mereka marah dalam rangka membela agama mereka. Inilah apa yang terjadi pada hari ini di keumuman masyarakat gitu. Ya, ketika tidak dijelaskan secara, kalau dijelaskan hanya secara umum, syirik itu buruk, tauhid itu baik, itu semuanya akan menerimanya. Ya. Tapi di saat dijelaskan perbuatan yang diperbuat oleh kalian, gitu, ini adalah perbuatan syirik. Menyembah kuburan itu adalah syirik, meminta kepada yang mati itu adalah syirik. Mulai akan banyak yang emosi dan menentang dengan apa yang didakwahkan. Dan bahwasanya yang mengajak untuk beribadah kepada kuburan itu adalah ulama sesat, pasti mereka akan marah dalam rangka membela agama mereka. Ini apa yang kebanyakan yang terjadi pada hari ini. Ya. Resiko bagi yang berdakwah kepada tauhid, ya, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh rahimahullah, wa qalu, dan mereka mengatakan saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Telah membodoh-bodohkan, mereka mengatakan saffaha ahlamana, telah membodohkan, menganggap cita-cita kami atau mimpi-mimpi kami, dan telah mencela agama kami, dan telah mencela Tuhan-Tuhan kami, begitu. Artinya kalau seandainya Nabi tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka, tidak mencela agama-agama mereka, mereka tidak akan mengatakan kepada Nabi sesuatu apapun. Artinya kalau hanya sebatas mengatakan syirik itu adalah buruk, tauhid itu baik, dan tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka dan tidak mencela agama mereka, tentu mereka tidak akan menentang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sejarah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa perlu menjelaskan tauhid itu secara gamblang, terperinci. Bukan hanya begitu pula tentang masalah syirik. Tidak hanya secara umum saja. Kalau secara umum saja tidak akan ada yang menentang. Tidak akan ada yang menentang. Ini pelajaran dari peristiwa sejarah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun, kata Syekh, wa ma'lumun, dan dapat diketahui annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa Musa, lam yashtum Isa wa ummah walal malaikah walas salihin. Bahwasanya Nabi SAW tidak mencela Nabi Isa, dan tidak pula mencela ibunya, dan tidak punya mencela malaikat, dan tidak pula mencela orang-orang soleh. Jadi Rasulullah tidak mencela orang-orang soleh. Akan tetapi Nabi SAW mencela kepada yang beribadah, kepada selain Allah. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya para nabi Allah dan hamba-hambanya yang soleh dan malaikat, mereka tidak ridha untuk diibadahi selain Allah. Nah, ya. Itu dapat kita maklumi, ya, secara pasti seperti itu. Nabi SAW tidak mencela Nabi Isa, tidak mencela ibu Nabi Isa, dan tidak mencela malaikat, tidak mencela orang soleh. Tapi Nabi SAW sekali lagi mencela kepada yang beribadah kepada selain Allah. Karena para nabi, orang-orang soleh, tidak ridho mereka diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad At-Tamimi, lamma dzakara annahum la yad'un wa la yanfa'un wa la yadurrun ja'alu dzalika syatman.
Namun ketika Nabi menjelaskan, menerangkan bahwasanya mereka itu tidak boleh diminta, ya, bahwasanya mereka itu tidak memberikan manfaat, dan bahwasanya mereka itu tidak akan memadorotkan, menganggap hal itu celaan. Ya. Ketika Nabi mengatakan Isa itu tidak akan memberi manfaat, Nabi Isa itu tidak akan memberikan madarat, malaikat itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan madarat, orang-orang soleh mereka tidak akan memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Menganggap hal itu meremehkan orang-orang soleh. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang bertauhid, ya, kalian itu tidak membangun kuburan-kuburan mereka, dan ini adalah kewajiban bagi kami. Maksudnya kewajiban bagi kami untuk memuliakan mereka, untuk membangun kuburan mereka. Ini kewajiban bagi kami dalam rangka untuk memuliakan mereka. Dan ketika kami bertawasul melalui mereka, ya, ini dalam rangka untuk memuliakan mereka dan mengagungkan mereka. Dan kamu mengatakan ini batil. Dan kalian mengatakan bahwasanya ini merupakan kebatilan. Nah, mereka menganggap hal ini adalah celaan bagi mereka. Jadi ketika dijelaskan perbuatan-perbuatan mereka, baru mereka menganggap ini celaan kepada mereka. Menganggap celaan kepada orang-orang saleh, celaan, ya, kepada malaikat. Nah, ini terdapat di dalam apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka dan juga dalam kitab-kitab mereka. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, fa idza arafta hadza arafta annal insana la yastaqimu lahu islam, ya, walau wahadallah wa taraka syirk illa bi adawatil musyrikin wa tasrihu lahum bil adawati wal bughdi, kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah. Apabila engkau mengetahui hal ini, apabila engkau memahami hal ini, engkau telah memahami, Anda telah memahami bahwasanya manusia itu tidak lurus keislamannya, walaupun dia mentauhidkan Allah, walaupun dia meninggalkan kesyirikan, kecuali dengan memusuhi orang-orang musyrikin dan menjelaskan secara terang-terangan kepada mereka, ya, dengan kebencian, dengan permusuhan dan kebencian. Jadi harus tidak ada sama sekali loyal kepada mereka. Harus menampakkan betul-betul kepada mereka permusuhan dan kebencian. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, tidak akan Anda dapati suqaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tapi di sana ada orang yang menisbatkan kepada dakwah, yang menisbatkan kepada ilmu. Mereka tidak ridha untuk memusuhi orang-orang kafir. Dan mereka mengatakan, kami diperintahkan hanya untuk membenci orang-orang kafir yang memerangi saja. Mereka mengatakan kami memusuhi mereka karena mereka memerangi kami. Karena mereka telah mengambil negara kami, tanah kelahiran kami. Adapun kami memusuhi mereka karena agama mereka, maka kami tidak memusuhi mereka. Ada sekelompok orang yang menisbatkan kepada dakwah mengatakan demikian. Tentu hal ini bertentangan dengan apa yang Allah firmankan. La tajidu qauman, tidak akan Anda dapati suqaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasuluh. Mereka
berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Al-Mujadalah ayat 22. Maka memusuhi orang-orang kafir tidak sebatas kepada orang yang memerangi saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan, menjadikan sebab kebencian kepada mereka itu adalah menentang Allah dan menentang Rasulnya. Menentang Allah dan menentang Rasulnya itu lebih besar dosanya daripada kufur. Lebih besar daripada menyekutukan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan hanya memerangi saja kebencian kepada orang-orang kafir. Tidak boleh ada rasa kasih sayang kepada seluruh orang-orang kafir. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'duhum awliya ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah awliya, wali-wali. Sebagian mereka sebagai wali kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi, tidak boleh sama sekali. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa yang mencintai mereka di antara kalian fa innahu minhum, dia itu termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah, bimbingan kepada kaum yang zalim. Al-Maidah ayat 51. Jadi bahwasanya memusuhi orang-orang kafir itu bukan hanya yang memerangi saja. Seluruh orang-orang kafir, tidak ada dalam hati kita kecintaan kepada mereka. Kita mesti membenci mereka. Hati kita mesti memusuhi mereka. Ya. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang yang menisbatkan kepada ilmu dan dakwah, memusuhi mereka itu kepada orang-orang kafir yang memerangi saja. Itu salah. Fa idza fahimta hada fahman jayyidan arafta anna katsiran minal ladzina yad'una ad-dina la ya'rifunaha. Apabila engkau memahami ini dengan pemahaman yang baik, Anda memahami bahwasanya kebanyakan orang yang mengklaim menisbatkan dirinya kepada agama dan kepada ilmu, la ya'rifunaha, mereka tidak paham masalah ini. Betul. Kalau seandainya Anda bertanya kepada kebanyakan dari ulama dan yang belajar tentang masalah ini, yaitu masalah loyal dan benci, Anda dapati mereka itu tidak memahaminya. Mereka mengatakan tidak mesti membenci mereka. Alasannya, agama kami adalah agama, bukan agama permusuhan. Alasannya, agama kami adalah agama cinta. Agama kami adalah agama toleran. Ya. Mereka menganggap ini merupakan keindahan agama. Jadi kecintaan kepada orang-orang musyrikin menurut mereka tidak apa-apa. Dan mereka menganggap adalah perdamaian bersama mereka. Kalau kami katakan bahwasanya perdamaian atau toleran, ya, meninggalkan sebagian urusan agama itu tidak boleh. Toleran atau meninggalkan sebagian perkara agama itu, ya, tanazul dari sesuatu dalam agama itu tidak boleh. Kalau ya tidak boleh sama sekali. Wa illa, kata Syekh, jika tidak, faman ladzi hamalal muslimina ala sabri ala dzalikal adzab wal usar wal dharab wal hijrah ila al habsah. Apa penyebab yang menyebabkan kaum muslimin untuk bersabar akan hal itu, ya, dari siksaan, ditawan, dipukul, dan hijrah ke Habsah? Apa penyebab yang menyebabkan kaum muslimin mendapatkan banyak gangguan di Mekah, dari
dari siksaan, dari ditawan, dipukul, sampai hijrah. Apa penyebabnya? Karena mereka, apakah karena mereka itu kaum muslimin, mereka itu melakukan sholat, karena mereka itu melakukan saum? Bukan itu sebabnya. Tapi karena mereka kaum muslimin membenci orang-orang kafir, memusuhi orang-orang kafir. Mereka kaum muslimin mencegah dari kesyirikan kepada Allah. Itulah sebabnya. Jika tidak, kalau seandainya mereka kaum muslimin melaksanakan saum, melaksanakan salat, menyibukkan dengan zikir dan tidak berkata-kata mereka kepada mereka orang-orang kafir, ya, tidak menjelaskan ini adalah syirik, tidak memusuhi mereka, tentu mereka tidak akan mendapatkan gangguan dengan pukulan, tawanan, penjara, dan tentu mereka juga tidak membutuhkan kepada kesabaran. Karena sesungguhnya kesabaran itu tidak terjadi kecuali karena sesuatu yang dibenci. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, law yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Kaifa wa qad anzalallahu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Al-Ankabut ayat 10. Padahal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sayang. Ya. Kalau ada bagi mereka itu keringanan, tentu Nabi akan meringankan kepada mereka. Ya. Nabi SAW itu paling sayang kepada sahabatnya. Kalau seandainya bagi mereka itu, bagi para sahabat itu ada keringanan, tentu Nabi SAW akan memberikan keringanan kepada mereka. Tapi Nabi SAW di samping kasih sayang Nabi SAW kepada para sahabatnya, tidak memberikan rukhsah kepada para sahabatnya untuk meninggalkan sedikit pun dari perkara agama. Sama sekali Nabi SAW tidak memberikan keringanan, adanya toleran ya, dalam masalah ini. Padahal Nabi SAW itu penyayang. Kalau seandainya didapati bagi mereka adanya toleran untuk meninggalkan, menampakkan dalam rangka untuk menampakkan agama, tentu Nabi SAW akan memberikan keringanan kepada mereka. Tapi Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Akan tetapi tatkala datang ujian, diuji di jalan Allah, apabila diuji dengan sebab perkataannya aku beriman kepada Allah, diuji dengan sebab mentauhidkannya kepada Allah, ya, fa innahu yataraja' an dinih, dia kembali dari agamanya. Dia kembali dari agamanya. Menjadikan fitnah manusia itu seperti siksaan Allah. Lari dari gangguan manusia di dunia kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Maka kata Syekh, faika kanat hadihil ayah fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bi ghairi dzalik. Apabila ya, ayat ini ya, tentang orang yang menyetujui mereka dengan lisannya, ya, bagaimana dengan yang selain itu? Apabila ancaman ya, siksa api neraka itu kepada orang yang menyetujui orang-orang kafir ya, dengan lisannya tanpa ada pemaksaan agar bisa hidup bersama mereka, jadi biar enggak mendapatkan ujian dari orang-orang kafir, akhirnya menyetujui dengan lisannya tanpa ada paksaan agar bisa hidup damai bersama mereka, mendapatkan ancaman ya, memilih siksa api neraka, lari
dari gangguan manusia di dunia kepada siksa Allah di akhirat. Itu bagaimana orang yang menyetujui mereka dengan perbuatannya dalam rangka kemaslahatan dunia, lebih dahsyat lagi siksaannya. Maka jadi untuk tanazul, untuk meninggalkan sebagian perkara dari agama itu tidak boleh sama sekali, walaupun beralasan bagaimanapun. Ya, itu saja mungkin di antara peristiwa penting ya dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tatkala Nabi mengingatkan dari kesyirikan, memerintahkan mereka untuk bertauhid, menjelaskannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gangguan. Begitu pula para sahabat Ridwanullahi ajmain mendapatkan gangguan karena menjelaskan secara terperinci, bukan hanya secara umum, sehingga dianggap Rasulullah dan para sahabat itu telah mencela agama mereka, telah menjelaskan, telah mencela Tuhan-Tuhan mereka, padahal sama sekali Nabi SAW tidak mencela para malaikat, tidak mencela Nabi Isa, tidak mencela orang-orang soleh, tapi Nabi SAW mencela kepada orang yang beribadah kepada selain Allah. Maka tatkala Nabi SAW mencela kepada orang yang beribadah kepada selain Allah, begitu pula para sahabat, dan tidak ada sama sekali toleransi, tidak ada sama sekali keloyalan gitu ya kepada mereka orang-orang musyrikin. Maka sebagaimana yang kita lihat dalam peristiwa sejarah, maka Nabi SAW dan juga para sahabatnya mendapatkan gangguan, ya sebagaimana yang kita ketahui. Demikian yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.